Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini, teman? Kita berada kembali di program Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari dari 94,2 Gema Suri FM yang dipersembahkan oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo. Mudah, nyaman, dan islami. Gimana? Masih ngantuk? Kenapa juga ngantuk? Ya iyalah, biasanya jam-jam segini memang lagi sibuk-sibuknya, terutama buat para ibu nih, karena menyiapkan untuk menu sahur dan sebagainya bagi keluarga. Nah, dengan itu kita akan mencoba untuk ngobrolin satu topik soal tips dan trik ASI tetap deras saat berpuasa. ASI bukan nama orang ya. Pasti udah tahu ASI itu apa gitu, pasti udah tahu. Yang di sini juga udah tahu semua ya. Dan yang hadir di Marbabu 67 Ponorogo adalah Mbak Yeti Yuharini STR Kep. Ini Kepala Ruang Bersalin RSU Muhammadiyah Ponorogo ya. Kalau misalnya nanti Anda ketinggalan dengan materi-materi yang kita perbincangkan hari ini, Anda bisa simak kok di channel YouTube-nya RSU Muhammadiyah maupun di channel YouTube-nya Gema Surya FM. Silahkan di-subscribe ya. Baik, Mbak Yati apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mbak Ii. Sesuatu yang kita perbincangkan di sini mungkin agak-agak gimana gitu ya. Iya. sudah kita peringatkan dari awal. Tapi ini bukan perbincangan khusus buat kalangan orang dewasa, bukan ya? Bukan. Jadi kita akan ngomongin soal tips dan trik ASI tetap deras saat berpuasa. Iya, betul. Kalangan ibu-ibu dan remaja putri pasti sudah punya ASI ya. Iya. Gimana sih? Saya bingung punya ya. ASI ya. Punya ASI ya. Gimana ya pertanyaannya ya? Ya pertanyaan benar gimana Mbak? Pertanyaan yang benar, punya payudara tapi belum tentu menghasilkan ASI. Jadi setiap cewek, ibu-ibu juga ya pasti punya payudara semacam itu ya. Iya. Dan itulah fungsinya yang bisa digunakan untuk memberikan sesuatu kepada putra-putri mereka gitu ya. Betul. Tapi remaja putri pun juga nggak masalah untuk menyimak perbincangan kita. Bapak-bapak pun juga ya. Iya. Karena yang paling dekat dengan ibu tentu adalah bapak ya. Iya, yang betul. disambati kalau misalnya sakit. Terus kalau misalnya istilahnya jadi suami siaga lah seperti itu ya. Iya. Oke. Memang jadi suami itu harus siaga, siap antar jaga mendampingi istri. Nah gitu dia. Jangan mau enaknya aja ya. Iya, betul. Katanya bikinnya berdua, ngurusnya juga berdua gitu, Mbak Ii. Bikinnya berdua ya? Iya. Kok sendiri nggak bisa ya? Oke. Ini Mbak Yati, di awal saya pengen nanya sedikit ini. Oke. Setiap perempuan kan punya payudara seperti itu ya. Iya. Mbak, apakah payudara yang besar ini menjamin ASI bancar atau ASI gede gitu? Itu yang pertanyaan yang mungkin juga umum ditanyakan oleh teman-teman pendengar kita. Monggo Mbak Yati, maaf loh ya, ini sekali lagi ngomongnya kita karena ini adalah masalah ASI, jadi ya seperti ini perbincangan kita nantinya. Monggo Mbak Yati. Besar kecilnya payudara itu tidak mempengaruhi jumlah produksi ASI. Begitu ya? Iya, jumlah produksi ASI itu ditentukan dari konsumsi makan kita itu banyak apa sedikit, kemudian konsumsi cairan ketika kita menyusui itu kan kita harus minum minimal 3 liter dalam 1 hari untuk biar ASI kita itu banyak. Jadi selain itu juga suplemen, kemudian vitamin. Jadi besar kecilnya payudara itu tidak mempengaruhi banyak sedikitnya ASI. Seperti itu Mbak Ii. Artinya ketika misalnya seorang gadis ya, itu nantinya menikah, dia itu nggak pede. Payudara saya kecil, jangan-jangan nanti saya nggak bisa memberikan ASI kepada putra-putri saya. Salah ya seperti itu? Salah. Jadi nanti kalau misalnya hamil itu payudara akan membesar dengan sendirinya karena untuk persiapan menyusui. Gitu. Itu sudah digariskan sama Allah ya? Iya betul. Jadi nanti itu ada perkembangan dari sel-sel di payudara itu akan membesar. Jadi nanti akan dipersiapkan karena pengaruh hormon prolaktin itu ya, hormon yang memproduksi ASI. Itu nanti akan dipersiapkan untuk melahirkan. Memang produksi ASI itu sudah siap kan ketika hamil, bahkan ketika hamil berapa bulan itu ASInya sudah keluar seperti itu. Jadi jangan khawatir, insya Allah
walaupun payudaranya kecil bisa menghasilkan ASI, bisa menyusui gitu. Baik. Lantas ini Mbak, apakah ibu menyusui ini aman untuk berpuasa? Kalau ibu menyusui, insya Allah aman selama dia mengkonsumsi nutrisi yang cukup, kemudian mengkonsumsi cairannya juga cukup. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sehari itu minimal 3 liter. Kemudian 3 liter. Sebentar, Mbak Yati, 3 liter artinya ini dibandingkan dengan yang lain yang tidak menyusui, itu harus ditambah jumlah cairan yang dikonsumsi. Iya betul, karena biasanya kan gini, kalau orang-orang biasa seperti itu ya, yang misalnya sehari itu cukup minum 8 gelas air seperti itu ya, 8 gelas air. Nah ini perbandingannya dengan yang menyusui seperti apa? Iya mungkin kalau menyusui bisa sampai 12 gelas 12 dalam gelas? sehari, iya. Karena kan kita selain untuk nutrisi diri kita sendiri, kita juga perlu untuk bayinya. Karena komposisi ASI itu 88% itu air. Jadi kita harus konsumsi air yang banyak. Itu tidak hanya air putih. Jadi misalnya sekitar 3 liter itu boleh dibarengi yang misalnya yang 8 gelas air putih. Kemudian yang 4 gelas bisa berbagai macam jus. Itu kan juga mengandung air seperti itu. Oke. Beda nggak Mbak antara jadi ini kan sebelum memberikan ASI, seorang ibu kan hamil ya, hamil seperti itu. Dan ini beda nggak misalnya ketika bayi yang ada di kandungan sama yang sudah keluar seperti itu untuk pemberian cairannya ini? Kalau masih mengandung maksudnya? Kalau masih mengandung itu kan makanan lewat plasenta. Tapi ketika dia bayinya sudah keluar itu kan harus diberikan nutrisi dari luar. Jadi berupa ASI tersebut kayak gitu. Jadi kebutuhannya ya sesuai dengan usianya bayi kayak gitu. Maksud kita gini Mbak, apakah seorang ibu yang mengandung ini dengan seorang ibu yang menyusui, pemberian asupan cairannya sama? Oh cairannya? Iya, kalau ibu mengandung biasanya kita 2 liter sudah cukup. Sama dengan yang lain gitu ya? Iya, sama dengan yang lain 2 sampai 2,5 liter itu sudah cukup. Kalau misalnya menyusui itu lebih banyak lagi yang harus dimasukkan ke dalam tubuh karena selain kita untuk memenuhi kebutuhan diri kita sendiri, kita juga untuk menghasilkan ASI tersebut. Jadi memang lebih banyak ketika menyusui itu harus lebih banyak lagi untuk menghasilkan ASI yang banyak kayak gitu. Oke. Terus ini Mbak, apa pengaruhnya terhadap produksi air susu itu? Maksudnya adakah makanan tertentu atau sayuran yang harus diperbanyak ketika misalnya menyusui? Oh, kalau makanan sayuran itu kalau tertentu tidak ada ya, karena selama ibu itu tidak alergi makanan tertentu itu semua boleh dikonsumsi kayak gitu. Jadi mungkin frekuensi makan ketika menyusui itu perlu ditambah. Jadi misalnya kita dalam kondisi normal mungkin hamil itu makannya 3 kali, mungkin dengan makanan selingan 3 kali. Kalau ketika kita menyusui itu ya lebih banyak nutrisi yang harus masuk ke dalam tubuh. Jadi kita misalnya 3 kali makan dengan porsi yang biasanya. Kemudian di sela-sela makan itu kita perlu ngemil mungkin ya istilahnya. Jadi mungkin bisa jus, kolak, kemudian bisa cemilan-cemilan, roti dan lain sebagainya. Jadi nutrisi yang dibutuhkan ketika menyusui itu jauh lebih banyak karena bayinya itu kan sudah harus minum sendiri ya ibaratnya kayak gitu. Jadi lebih banyak yang harus masuk ke dalam tubuh. Kalau sayuran tertentu itu enggak ada. Jadi semua sayuran itu baik untuk nutrisi ke dalam tubuh kita ketika kita menyusui kayak gitu. Baik. Mbak, saat anak usia berapa bulan sih sebaiknya ibu menyusui bisa berpuasa? Maksudnya dari mulai 0 bulan atau kalau misalnya masih baru melahirkan seperti itu harus langsung puasa gitu atau gimana Mbak sebaiknya? Kalau misalnya bicara sebaiknya ya mungkin ketika bayi itu sudah mendapatkan MPASI karena sudah ada makanan pendamping makanan pendamping ASI karena kalau misalnya dia full menyusui gitu kita takutnya nutrisinya kurang kalau ibunya tidak cukup
nutrisi untuk menghasilkan ASI. Kalau misalnya bayi itu sudah MPASI, itu kan harapannya tidak hanya menyusu pada payudara, tetapi ketika bayi itu kan sudah makan sehari mungkin awal-awal MPASI 2 kali, kemudian makan 3 kali. Jadi nutrisinya itu bisa diambil dari yang lain. Jadi kalau misalnya berpuasa ya mungkin dari segi medis kita menyarankan setelah lepas dari 6 bulan. Karena 6 bulan itu bayi hanya mengkonsumsi ASI saja. Oh, jadi makanan pendamping ASI itu biasa diberikan saat usia berapa sih sebenarnya yang dibolehkan itu, Mbak? Yang dibolehkan 6 bulan. Kalau zaman dulu itu kan 4 bulan. Nah, ada yang 2 bulan misalnya nangis terus dikasih pisang dan sebagainya. Ada, ya sampai sekarang mungkin masih ada. Mungkin itu mungkin pemikiran mbah-mbahnya dulu ya. Jadi masih dengan nenek yang dengan pemikiran masih kolot zaman dulu. Jadi ya mungkin masih nangis 2 bulan sudah dikasih pisang dikerai, itu tidak baik. Jadi untuk sekarang itu 6 bulan ASI saja. Kalau misalnya memberikan MPASI atau makanan pendamping ASI itu setelah bayi 6 bulan gitu. Baik. Kalau misalnya Mbak ya sebelum usia 6 bulan tapi masih rewel terus, itu faktornya apa? Apakah misalnya frekuensi minumnya yang perlu ditambah atau seperti apa? Dan rata-rata berapa sebenarnya kebutuhan dari bayi? Ini lepas dari mungkin agak sedikit lepas dari tema gitu ya. Kalau misalnya bayi itu kan sebenarnya ada tahapan-tahapan berapa dia yang dikonsumsi kayak gitu. Mungkin setiap bayi itu berbeda, Bu. Jadi setiap bayi itu berbeda kebutuhannya. Kita bisa mengamati ketika mulai bayi ketika kita minum itu habisnya seberapa sih? Karena kadang kalau misalnya bayi itu menyusu itu misalnya sudah kenyang biasanya dilepas sendiri kayak gitu. Jadi hebatnya ASI itu gitu. Jadi ketika bayinya kenyang biasanya dilepas sendiri sama bayinya. Kalau misalnya kita memberikan ASI berapa mili gitu, mungkin misalnya kita kalau media itu kan memang tidak disarankan dot ya, tapi kadang kita dilema orang-orang bekerja itu ya, mungkin misalnya ketika disendoi itu habis berapa mili, ketika di dot itu habis berapa mili kayak gitu. Kita bisa mengira-ngira ketika bayi itu kenyang itu berapa mili kayak gitu. Jadi mungkin ketika bayi satu dengan yang lainnya itu berbeda kebutuhannya kayak gitu. Jadi kayaknya jadi ibu itu belajar mengamati kira-kira sepiro sih bayi saya itu minumnya. Kalau standarnya gitu? Kalau standarnya mungkin bayi baru lahir hanya butuh sekitar 10 mili sampai 15 mili. Mungkin hari kedua 30 sampai 35 mili. Kemudian hari ketiga naik lagi 50 sampai 60 mili. Mungkin seminggu gitu kadang sudah 80 sampai 100 mili itu sudah habis sekali minum kayak gitu. Jadi untuk kebutuhannya itu mungkin masing-masing bayi itu berbeda karena lambungnya juga berbeda ya. Seperti itu. Kalau dari bayi mungkin butuhnya cairan itu kan masih sedikit kayak gitu. Tapi kalau pas misalnya nangis terus ya bisa ditambah gitu ya frekuensinya atau bisa. Atau ini Mbak kadang-kadang kan disusuin gitu kan, dan karena kendala mungkin ibunya bekerja kan tidak selamanya bisa berdampingan dengan anak, gimana coba? Iya itu kan bisa ditambah dengan susu formula atau misalnya disediakan khusus gitu ASI yang udah diperes seperti itu Mbak? Diperes atau diapain sih ya Allah? Diperah. Iya, kalau misalnya 0 sampai 6 bulan itu kan hanya butuh ASI saja. ASI saja. Kalau misalnya ibunya bekerja ya bisa diperah, kemudian dihangatkan ketika mau memberikan minum kepada bayi. Ketika bayi 6 bulan ke atas itu kan dia sudah mendapatkan makanan pendamping ASI. Jadi kan nutrisinya tidak hanya ASI ya. Jadi bisa ngemil bayinya, bisa dikasih jus kayak gitu. Jadi kita tidak buru-buru memberikan susu formula karena itu bisa didapat dari yang lain kayak gitu. Karena kan bayi kan kalau setelah 6 bulan kan misalnya dia sudah makan, kemudian minum jus mau, misalnya jus alpukat mau, jus jambu mau, seperti itu kan kita nggak perlu memberikan karena nutrisinya sudah tercukupi. Iya, asalkan ibunya gizinya juga bagus gitu. Nah, gizi yang sehat nanti untuk ibu-ibu akan kita lanjutkan. Tapi
Kita break dulu ya Mbak ya. Iya. Saya minta waktu dulu untuk beberapa iklan, masih di Obsesi. Obrolan sehat sahur dini hari Gema Surya FM pagi ini masih juga bersama Mbak Yeti Yuharini Esther Kep dengan tips dan trik ASI tetap deras saat berpuasa. Tetaplah di Gema Surya FM. Baik, masih di program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari dari 94,2 Gema Surya FM. Masih juga seputar tips dan trik ASI tetap deras saat berpuasa ya. Bersama Mbak Yeti Yuharini, ini Kepala Ruang Bersalin RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pokoknya kita ngomongin perasian di pagi ini. Mbak Yeti, kita lanjutkan ya. Ya baik. Oke. Nah ini tadi sudah kita sampaikan juga di awal ya, ketika kapan waktunya yang artinya ibu-ibu yang menyusui apakah bisa berpuasa, tadi udah dijawab oleh Mbak Yeti. Lalu bagaimana produksi ASI saat ibu berpuasa? Apakah ini ada perbedaannya dengan ketika nggak berpuasa? Pasti ada gitu ya bedanya. Gimana ini Mbak Yeti? Selama nutrisinya baik, mungkin perbedaannya tidak jauh Mbak I. Jadi selama konsumsinya baik, konsumsinya itu cukup, insya Allah ASINya tetap lancar. Karena saya juga sudah mengalami ketika berpuasa anak saya ketika itu usianya 7 bulan juga tidak mengurangi produksi ASI. Jadi ibaratnya kayak dibalik makannya. Ketika kita tidak berpuasa, kita kan makan sehari 3 kali. Misalnya jam 6, jam 12, kemudian jam 6 lagi. Kemudian ketika malam itu jam 6 sore sampai jam 6 pagi kan kita nggak makan ya. Nah kalau misalnya kita berpuasa ya ibaratnya kayak dibalik aja. Kita makannya mungkin jam 6 sore ketika berbuka. Kemudian jam 12 malam itu kita makan lagi. Kemudian subuh itu sebelum subuh kan kita sahur imsak sebelum imsak itu kita sudah sahur. Jadi selama nutrisinya itu cukup, insya Allah tidak mempengaruhi keluarnya ASI. Jadi ibaratnya ya tetap makannya ya cuma dialihkan aja. Biasanya kita makan pagi, siang, malam. Jadi malam, tengah malam, pagi kayak gitu. Malam-malam harus maem gitu ya? Iya betul. Oke. Saya pengen tahu tadi. Kebetulan jenengan kan sudah bilang dulu waktu saya juga menyusui, saya juga biasa ASINya juga lancar. Nah mungkin ini karena jenengan kan udah praktek, bagi dong ilmunya. Saat itu apa yang Anda lakukan dan usia berapa bayinya? Ketika itu usia anak saya 7 bulan. 7 bulan ya? Iya 7 bulan. 7 bulan itu udah murep ya? Sudah tengkurap ya. Tengkurapnya umur 5 bulan kalau nggak salah dulu anak yang kedua itu. Itu alhamdulillah ASI saya yang anak kedua itu tetap lancar sih alhamdulillah. Ketika berpuasa pun alhamdulillah juga tetap lancar karena ketika berpuasa itu anak saya sudah MPASI. Kemudian kalau tipsnya sih saya makan, saya sahur gitu ya, sahur kan mungkin 3:30. Kemudian ketika sahur itu saya minum sekitar 4 gelas sampai 5 gelas. Full itu air putih atau air ada putih, tambahan yang lain? Air putih saja itu mungkin sekitar 5 gelas. Sama susu 1 gelas, susunya saya kasih kurma. Oh gitu ya? Iya, jadi minum susu kurma, terus kemudian ya sudah makan sahur seperti biasa. Tapi mungkin saya jedai Mbak, nggak langsung 5 gelas dalam satu waktu gitu enggak. Jadi saya bangun jam 2:30 kan nyiapin sahur nih, nyiapin sahurnya suami. 2:30 bangun, saya minum 1 gelas. Sambil masak dapat 15 menit saya minum 1 gelas lagi. Kemudian jam 3 saya minum 1 gelas lagi. Kemudian 3:30 minum 1 gelas lagi. Mau imsak itu saya minum lagi kayak gitu. Jadi enggak dalam digelonggong 5 gelas gitu enggak. Jadi ada jedanya. Emang habis sahur itu ya wis pipis-pipis gitu. Terus kemudian makan. Kalau makan sih saya biasa, mungkin saya 1 piring kayak gitu. Kemudian ya minum susu gitu, minum susu ibu menyusui atau bebas susu saya
kadang minum susu Anlin, kadang minum susu menyusui, kadang minum energen kayak gitu. Kemudian nanti ya wis puasa, kemudian karena saya itu punya jadwal pumping yang rutin. Pumping itu diperah gitu Iya, ya? diperah ASI-nya itu saya kemudian jam 6 itu kan saya kan sudah makan ya, sahur itu, kemudian jam 6 itu saya pumping, kemudian kerja. Kalau sempat pumping ya mungkin saya pumping di jam 11 atau jam 12, kemudian pulang kemudian saya ketemu anak saya menyusui kembali anak saya, kemudian berbuka. Kemudian berbuka itu ya saya nutrisinya biasa sih. Kalau berbuka itu kan gampang kenyang ya Mbak I. Jadi mungkin makan 1 piring sama es 1 gelas aja udah kenyang. Habis itu mungkin habis tarawih. Berani minum es. Katanya kalau ibunya minum es, anaknya pilek. Enggak. Katanya kebanyakan cabai, anaknya belele. Enggak kok. Katanya. Itu kan hanya mitos. Kalau saya ya tetap kalau itu influenza itu kan dari virus ya, bukan dari es. Mungkin kalau sayanya pilek, saya nggak pakai masker, bayinya Anaknya ikut langsung pilek. ketularan gitu ya? Kalau saya minum es, saya menyusui nggak pilek. Soalnya saya minum es terus. Astaga. Tergantung ketahanan tubuh masing-masing sih. Kalau misalnya mungkin gampang alergian, kemudian dia minum es sedikit itu udah gebres-gebres, ya mungkin sebaiknya dihindari. Kemudian kalau misalnya tahan-tahan aja sih enggak masalah kalau saya. Kemudian habis tarawih itu saya makan lagi. Oh gitu ya? Iya, Berapa habis kali kalau jenengan? Kalau saya Makanya makan berat ini kan maksudnya? bukan makannya ya apa ya? Mungkin ada roti, kemudian ada apa, kalau ada kolak ya makan kolak kayak gitu, terus ngemil-ngemil gitu, terus minum susu atau makan buah kayak gitu. Oke. Habis itu sudah habis tarawih itu sudah, kan saya nggak tarawihnya kan di rumah ya, nggak ikut tarawih ke masjid. Kemudian malam sebelum tidur itu saya makan lagi, makan berat. Jadi makan beratnya itu saya jam 6 waktu buka, kemudian jam 11 malam atau jam 12 malam, kemudian sahur gitu. Iya. Jadi kayak dibalik aja makannya, tetap 3 kali gitu. Mbak, ketika bayi kita nyusui, istilahnya apa ya, ngentel gitu ya? Iya. Itu ngerasa langsung lapar gitu nggak? Ya apalagi pada siang hari saat berpuasa. Beda ya, menyusu sama ngentil itu beda. Menyusu Bedanya itu apa? bayinya ya menghisap asinya keluar, kemudian ada yang masuk ke dalam tubuh bayi. Jadi bisa dipastikan misalnya bayinya itu ada gerakan menyusu yang bisa kita amati ya, beda sama ngentil. Biasanya kalau ngentil itu kan cuma diemut, nggak diapa-apain. Habis itu dihisap sedikit, habis itu sudah kayak gitu. Kalau misalnya menyusu ya bayinya gerakan mulutnya itu menggembung, kemudian ada rasa refleks seperti asinya keluar kayak gitu. Terus kemudian misalnya bayinya udah kenyang, biasanya kan dilepas sendiri. Kalau misalnya ngentil itu hanya kenyamanan bayinya aja menurut saya. Jadi ada bayi yang Jangan rewel. biasakan ngentel berarti Iya ya? betul. Rewel kemudian dikasih misalnya dia ngentil, habis itu dianya diem, jadi kayak kebiasaan gitu Mbak Ii. Jadinya dia cuma kayak apa ya, penenang gitu, mungkin penenang gitu. Tapi kalau misalnya 0 sampai 2 tahun sih mungkin tidak ada masalah ya. Yang dimaksud ngentil itu kan mungkin kebiasaan yang buruk ketika setelah waktunya sapeh, dia itu nggak sapeh, Nggak mau disapeh ya? nggak mau disapeh, kemudian dia tetap ngentil kayak gitu. Jadi mungkin ketika dia tidak menghisap payudara ibunya, dia nggak bisa tidur kayak gitu. Kalau menyusu kan Menyusui tidak memang. seperti itu, ya. Bayi kenyang ya Bayi selepas. kenyang setelah pas menyusu. Jadi kayak ngentil itu ibaratnya kayak penenang, penenang aja Oke. gitu. Tapi lapar nggak pas lupa sih saya? Saya lupa ya, lapar nggak ya? Yang jelas kalau ngentil itu kok nggak lapar ya, karena asinya udah nggak keluar waktu itu. Kan memang anak saya yang kedua itu agak susah ya disapeh sampai umur 3 tahun. Asinya memang jumlahnya tinggal sedikit, maksudnya keluarnya nggak sebanyak ketika 0 sampai 2 tahun. Iya. Tapi dia kalau nggak apa ya, Nggak deket sama ibunya. nggak dekat sama ibunya, misalnya mau tidur itu nggak menghisap payudara ibunya itu nggak bisa tidur kayak gitu. Setelah tidur dilepas ya udah sebenarnya gitu. Oke. Iya. Jadi intinya ketika misalnya ibu-ibu pengen puasa seperti itu Iya. ya, mau menjalankan ibadah puasa, porsi makanan itu harus benar-benar diperhatikan ya Mbak ya. Iya betul. Jadi porsinya mungkin 3 kali makan, seperti 3 kali makan utama, kemudian mungkin 3 kali atau 2 kali makanan selingan, kemudian susu, jus,
kayak gitu. Jadi memang harus banyak nutrisinya. Cuma makannya kan seperti yang saya katakan tadi, dibalik aja dari biasanya pagi, siang, malam menjadi malam, tengah malam, pagi kayak gitu. Kalau biasanya porsi misalnya sepiring gitu gimana? Ditambah seberapa ya Mbak untuk penambahannya sendiri? Ya apa ya, gimana ya, pokoknya secukupnya lambung kita menampung makanan gitu. Nanti kan jarak berapa jam biasanya udah lapar lagi, ya udah makan lagi aja gitu. Nggak harus siang nasi. ya. Iya, Karena kecuali waktu siang. siang kan Iya. waktunya puasa seperti Iya, itu. tapi kalau masih ASI eksklusif 0 sampai 6 mungkin kita nggak sarankan untuk puasa. Kan ada rukhsah ya, keringanan ketika bayi itu masih full ASI, itu kan kita ada keringanan mengkodok di hari lain dan membayar fidyah kayak gitu. Jadi mungkin digunakan aja itu rukhsahnya gitu. Oke. Mbak, dalam ilmu kesehatan ya Mbak ya, Iya. apakah ketika seorang ibu yang menjalankan ibadah puasa itu istilahnya rasa ASI-nya itu berbeda dibandingkan ketika tidak puasa Mbak? Oh enggak juga sih, karena rasa ASI itu tergantung apa yang dimakan ibunya. Maksudnya? Misalnya ibunya makan tempe, ya rasa ASINya tempe. Gitu Jadi ya? iya, jadi itulah uniknya ASI ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi apa, yang keluar di ASI itu ya rasa yang kita konsumsi. Beda kalau kita memberikan susu formula, ya rasanya itu aja, susu sapi gitu. Kalau misalnya ASI itu karena kita makannya macam-macam dari berbagai macam komposisi yang kita makan, akhirnya ketika keluar menjadi ASI itu ya rasanya seperti apa yang kita makan gitu. Karena bayi yang dengan minum ASI itu lebih mudah menerima makanan. Biasanya bukan apa ya, tidak picky eater gitu loh. Jadi nggak pilih-pilih makanan biasanya gitu. Jadi karena dia sudah ketika minum ASI itu sudah merasakan berbagai macam rasa. Jadi dia sudah kenal rasa ketika 0 sampai 6 bulan. Oh ini ibuku minum jus, oh rasanya jus kayak gini. Jadi mungkin lidahnya itu sudah Terbiasa. terbiasa. Jadi lebih mudah, biasanya lebih mudah menerima makanan daripada bayi yang full susu formula kayak gitu. Jadi intinya digunakan untuk berpuasa pun kualitas ASI tidak bakalan berkurang ya Mbak ya? Iya, kadang memang jumlahnya agak berkurang sedikit kayak gitu. Karena kita ketika siang hari itu kan enggak ngemil sama sekali. Tetapi kalau misalnya rasa, komposisi itu tidak. Jadi ya apa yang kita konsumsi itu ya itu yang keluar di ASI gitu Mbak Iyi. Oke, wah berarti ini ibu-ibu yang sekarang lagi menyimak kita mesti juga penasaran kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan agar ASI kita tetap deras saat berpuasa seperti itu. Iya. Banyak hal ya yang masih akan kita bagikan di sajian Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari dari 94,2 Gemas Ria FM. Oh iya Mbak, kalau misalnya ini ada ibu-ibu yang pengen konsultasi ke RSU Muhammadiyah terkait dengan perasian dan persusuan, gimana caranya Mbak? Oh iya, bisa ke WA Care RSUM. Nanti ada feedback dari WA Care RSUM. Kemudian bisa langsung datang ke klinik laktasi. Nanti ada klinik bidan. laktasi ada. ya? Jadi nanti Di bisa sana bisa mendapatkan apa saja nih klinik laktasi? Iya, di bisa RSU Muhammadiyah? konsultasi tentang masalah ASI, kemudian misalnya ada yang ASINya kurang lancar bisa pijat oksitosin, mungkin ada yang ibu-ibu yang mengalami bendungan ASI ya istilahnya nawoni kayak gitu bisa diatasi di klinik laktasi. Kemudian untuk bayi yang kesulitan menyusu mungkin perlekatannya kurang pas atau gimana itu bisa kita ajari di klinik laktasi. Jadi banyak hal yang pokoknya tentang perasian datanglah ke klinik laktasi gitu. Buka setiap hari di sana? Bukanya Senin sampai Kamis saja. Senin sampai Kamis? Iya. Untuk klinik laktasi ini khusus Iya, ya? khusus klinik laktasi Senin sampai Kamis saja. Jam berapa itu Mbak? Jam 9 sampai jam 12. Ada peralatan-peralatan canggihnya juga di sana ya. Soalnya ada yang biasanya kalangan ibu-ibu yang paling tersiksa itu adalah ketika nawoni. Oh ada, Iya kan? Ada. Karena kalau di sana ya sudah disediakan untuk apa ya istilahnya breast care, perawatan payudara gitu. Jadi tapi ini kita sarankan untuk kan satu pasien satu alat kayak gitu ya, menghindari ini di koperasinya juga sudah ada disediakan kayak gitu. Karena kalau misalnya berganti-ganti kayak gitu sebenarnya ya dicuci, tapi kan kita kadang kalau pasiennya
banyak kayak gitu kan. Nah ini ya mungkin alatnya misalnya 2 kayak gitu, terus mungkin ya disarankan untuk keamanan itu pasien memiliki sendiri. Oh, mungkin handuknya kayak gitu. Kemudian kalau baskomnya mungkin bisa pakai rumah sakit. Mungkin Siap. handuknya, waslapnya kayak gitu mungkin disarankan lebih punyanya sendiri gitu. Baik. Atau bawa dari rumah juga boleh gitu. Nanti siap berbagi ya untuk Nawoni ini, ada pertanyaan khusus nampaknya. Insya Allah Sering kali sih. dialami juga oleh ibu-ibu soalnya Iya ya. banyak yang konsultasi ini gimana ada bendungan payudara kayak gitu. Oh ternyata namanya bendungan ya. Iya bendungan. Kalau di Wong Jawa namanya kan Nawoni. Iya. Ada bendungannya. Iya. Baik, Mbak Yati, tapi kita pungkasin dulu untuk episode yang pertama dari tips dan trik ASI tetap derah saat berpuasa. Masih ada kesempatan lain besok ya Iya. di channel 94,2 Gema Surya FM. Siapkan untuk datang lagi. Insya Allah siap. Baik, sampai di sini kebersamaan kita di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari Gema Surya FM yang dipersembahkan oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo. Besok insya Allah kita lanjutkan kembali. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.